Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Tadi pagi bangun ke Putuk Setumbu, lalu lari pagi dekat Borobudur, balik ke hotel, dan sekarang saya mau bikin kopi. Masih di kopi ini Yirgacheffe. Kita akan coba kopi ini menggunakan metode Aeropress. Kayaknya belum ya di videokan metode Aeropress. Ini masih lumayan. Lalu nanti saya akan bikinin emaknya ranting kopi susu panas apa dingin? Panas. Kopi susu panas. Kopi susu panasnya pakai Colombia Santander, nanti akan saya bikinkan. Lalu sekarang saya akan bikin buat saya dulu. Oke. Saya akan bikin buat saya dulu sekalian ngobrol. Berikutnya saya akan bikin bukan es, kopi susu panas menggunakan ini. Lalu apa lagi ya? Oke, alatnya kita turunin dulu alatnya. Saya menggunakan Aeropress. Oke. Di attach sama vello. Attach sama vello. Oke, saya taruh dulu. Attach sama vello. Lalu pakai paper filter. Dan berikutnya saya ngambil adukannya dulu ya. Ini adukannya. Adukan yang panjang lupa di bawah, jadi saya pakai adukan ini. Oke, Aeropressnya saya bawa yang ori. Saya nggak pakai capnya. Saya akan bikin pakai sini. Lalu kita akan timbang dulu. Ambil ini dulu ya, kelihatan kan saya nginep di Amata Borobudur. Di sini 3 malam seperti yang saya bilang, hanya sekedar melepaskan kepenatan WFH, liburan dengan protokol yang ketat. Dan saya kayaknya nggak terlalu mau pergi ke tempat-tempat ramai, jadi memang simply mau menikmati kebebasan sejenak sebelum akhirnya benar-benar kembali ke WFH ke Jakarta. Oke. Saya bersihkan dulu. Kemarin kan saya cerita soal si Bekele ini ya, nggak perlu saya ceritain lagi backgroundnya. Lalu nanti sore kayaknya kita akan buka si Messina kayak gimana ya, Messina. Semoga Messina ini benar-benar dahsyat. Saya bersihkan dulu. Kita timbang. Saya nggak akan bercerita tentang si binnya kayak gimana lagi, karena kemarin udah saya ceritakan. Saya akan lebih kalau pakai si Aeropress, karena belum pernah nih pakai Aeropress. Kemarin saya selalu pakai si Starso Mirage dan pakai si bikin hot latte pakai si Cafe Latte Robot. Oke, kita akan bermain dengan gramasi sadis ya. This is gramasi sadis 30. Ini gramasi saya. Saya akan bikin gramasi di 30. Yes. Kenapa? Gramasi 30. Sekali lagi binnya. Oke. Ini binnya. Lalu kita akan giling. Saya jadiin 0 dulu ya. Kita akan set di 0 dulu.
si 1Z presonya. Saya akan bikin course. Kita akan main-main dengan, apakah dengan course, mestinya saya ini lagi nih, sortir lagi bin-bin yang enggak mendukung, tapi saya lagi malas mensortir. Oke, saya pinggirkan dulu. Lalu kita akan hitung si kliknya ya. Course, saya akan bikin course. Kita akan hitung klik. Klik 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan di set di 5 klik di poin ke-5 ya. Let's check it out dulu. Satu putaran untuk memastikan. Oke, saya akan set di aromanya enak banget. 5 klik 8. Oke, 5 klik 8. Buat teman-teman yang bertanya kalau saya menggiling menggunakan si 1Z presso ini berapa menit, mungkin saya males ngitung, kalian bisa hitung sendirilah. Itu ada di espresso yang udah pernah saya lakukan, saya nggak ngitung. Lalu di beberapa ukuran juga kalian bisa lihat di sana. Mungkin kalian bisa hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Jen. Oke, saya habis olahraga jadi tenaga saya lumayan kenceng. Sip, rata banget hasilnya. .8. Ini hasil gilingan saya. Lihat deh, mantul banget si gilingannya. Oke, lalu step berikutnya saya pakai Aeropress di atas sama velo dan paper filter. Kita akan kasih mana ya? Oke, ini termosnya menggunakan termos Bialetti suhu 90 derajat Celcius. Saya basahin dulu. Lalu saya tuang. Oke, ketuang semua. Sip. Bisa. Oke, saya pinggirkan dulu yang nggak penting. Kita akan brew bersama teman-teman. Pinggirkan dulu yang nggak penting juga, yang nggak penting. Oke. Sentuhan pertama. Oke, saya kasih 60 kurang lebih. Lalu saya aduk. Oke,
Oh, yes. Oh, keren ya. Kremanya super tebal, saya suka banget. Aromanya enak. Lalu saya tambahkan lagi. Saya akan achieve di 200. Yes, pas. Akan achieve di 200. Lalu saya kasih sentuhan sedikit aja. Oke. Kita diamkan sejenak. Kita foto dulu ya. Lalu press sebentar, press. Oke, langsung press. Langsung press. Oke, sengaja saya nggak akan habiskan karena saya akan mencari sesuatu lagi. Biasanya saya habiskan sampai bunyi gitu. Tapi kali ini nggak saya habiskan. Banyak orang menggunakan metode yang berbeda-beda tergantung tujuannya. Saya juga kadang metodenya ya eksplorasi aja sih. Kita akan cicipin. Oke, selesai. Jadi, sorry goyang-goyang. Banyak yang saya nggak gitu suka dengan si Aeropress ori ini. Dia tuh kurang jejak, terlalu ringan. Saya lebih suka yang KW ori yang saya pakai. Oke, saya nggak bawa. Ada hasilnya sekitar ya berapa ya, 100 lebih lah. Kita akan cek ya berapa sih outputnya. (200) air, lalu kopinya 30, suhu 90. Saya menciptakan output kopi di area berapa, kita cek. 150 ya, pas. 150, 170 itu ideal banget buat apa, buat ngopi-ngopi santai. Kalau kebanyakan juga nggak baik ya. Kita akan cicipin dulu. Tumpah dikit. Mari ambilin bicarbonate tolong deh, atau cemilan yang lain deh.
cobain. Aromanya enak. Aromanya enak. Aromanya enak banget. Coba ya. Menggunakan metode Aeropress dengan gramasi 30, air 90, total air 200, dan berhenti sebelum bunyi pes, itu create rasa yang lebih rich lagi. Ya, setuju, enak. Agak gurih ya jatuhnya, enaknya. Nggak pahit. Ini kayak bukan minum kopi. Nggak pahit. Dari kemarin saya minum kopi ini nggak merasakan ada pahitnya. Udah tumpah. Sama tisu dong, bro. Tisu. Ya. Kenapa nggak kamu aja sih, Dre? Males ya? Thank you. Sekali lagi sebelum saya closing. Aduh, enak. Pagi-pagi habis olahraga minum kopi, enak. Itu pisang goreng. Cuman saya lagi menghindari yang goreng-gorengan. Lagi puasa goreng-gorengan saya. Sampai si kolesterolnya benar-benar kembali normal secara alamiah. Habis itu baru nanti mungkin kita makan brutal lagi ya. Di Jogja saya pengennya makan sate kelatak, tapi saya mencoba untuk menahan diri. Di Bantul sate kelatak enak-enak. Sate kelatak Horor Jono, saya pernah nge-review, nulis waktu itu. Saya memang dulu punya acara namanya Diplomat Success Challenge. Jadi Diplomat Success Challenge itu adalah mencari pengusaha-pengusaha muda. Saya termasuk pencetus acara itu di 2010-an kalau nggak salah. Agensi tempat saya bekerja itu di Matahari. Lalu bareng Helmi Yahya sebagai Dewan Komisionernya, dan ada Antarina SF Amir dari Highscope, dan Markom manajernya dari si Wismilaknya. Jadi ke Jogja setiap setahun sekali pasti keliling Indonesia sih, nggak keliling Indonesia sih, kayak tapi pernah sampai ke Singapura segala untuk mencari pengusaha muda, tapi khusus mahasiswa yang di Singapura dan TKW yang di Singapura, warga negara Indonesia yang di Singapura. Lalu ke Jogja saya diajak makan. Jadi itulah di Jogja 2010-an saya mengenal sate kelatak. Itu enak banget. Namanya sate kelatak Jono Horor. Itu ada di WordPress saya. Jam makannya setelah acara selesai, jadi kayak jam satuan gitu, sama Helmi Yahya ngobrol seru gitu kan, sampai terus kayaknya ada salah satu temen juga yang memang udah berumur juga kena kolesterol, jadi dia langsung minum, salah satu kru sih dari PH, dia minum obat penurun kolesterol. Waktu itu 2010 saya mah bodo amat ya, kayak makan sate sebanyak apapun santai aja. Ini belakangan ini aja nih semenjak WFH jadi rentan, tau nggak, bodinya kurang strong bodinya semenjak WFH nih. Dulu mau makan sate kambing sama sop kambing, habis itu dihajar lagi sama sop kambing atau gulai kambing,
santai aja nih kepala nih. Sekarang kayaknya disentuh kambing sedikit langsung, walaupun saya belum pernah mencoba sih disentuh dengan kambing semenjak si kepala saya twing-twing. Entah kenapa, gara-garanya juga nggak paham. Mungkin stres kali ya, terlalu banyak kerjaan. Natural. Tapi kalau menggunakan si Star Show Mirage lebih clean lagi si rasanya. Ini masih ada texturing keset di lidah. Padahal suhunya sama sih untuk ngebrewnya. Kayak ada texturing bergetahnya. Padahal kalau suhunya sama harusnya outputnya sama. Tapi ini untuk the whole konsep output kopinya enak. Mungkin beda metode bisa memberikan sedikit perbedaan rasa. It's okay. Asli ini kayak nggak minum kopi, nyebelin banget ya. Nggak suka saya. Buat kalian yang memang pencinta kopi berbau notes, ya memang areanya di sini. Kayak bukan minum kopi, kadang kayak minum jus apple. Tapi saya nggak selebay itu sih membilang. Nggak sampai segitunya, tapi kayak bukan minum kopi. Juicy, kadang fruity, kadang kayak gini nih. Dan di brew pakai ini olongnya kurang berasa, jadi dia lebih kental kayak tangerine-nya. Bisa cium ya, tipis olongnya, justru tangerine-nya lebih kencang. Kayak saya masih bisa mendeteksi buah-buah yang gampang diketahui dan pernah saya rasakan. Tapi kalau buah-buah yang bunga-bungaan atau buah-buahan yang memang nggak pernah saya cium, ya saya mah jujur aja nggak pernah tahu ya. Kayak buah kesemek, saya nggak pernah mencium buah kesemek, nggak pernah mencium bunga kesemek atau bunga-bunga yang memang asing banget di telinga, jarang banget. Oke, kita akan habiskan sambil saya ngemil. Cukup sampai di titik ini dulu, titik ini aja. Jadi saya cuma 2 kali videokan membrew si Yirgachev Natural Bekele lagi dari si Rosework Andrew Rosework dengan notes olong dan tangerine dan si strawberry. Buat saya masih di area rekomen. Kalau kalian masih mau sortir binnya, masih bisa disortir dengan tangan kosong tanpa bingung mau nyortir yang apa, masih fine untuk sortir. Nggak disortir juga buat saya masih oke, it's okay, masih nggak apa-apa. Tapi emang idealnya mesti disortir ulang supaya lebih maksimal lagi. Oke, semoga kita sehat semua, sehat terus, semangat terus, sukses terus buat kalian di sana. Buat teman-teman yang merasa kok ribet banget bikin kopi, kalian mungkin suatu saat akan merasakan seperti yang saya rasakan. Dan memang mungkin nggak semuanya bisa menyentuh market yang saya inginkan, karena mungkin nggak semuanya juga mau ribet kayak gini, nggak semuanya mau beli alat kayak gini, dan nggak semuanya mau beli kopi dengan harga mahal-mahal. Kalau memang market kalian di kopi sachet atau kopi tubruk yang di sasetan juga nggak apa-apa juga. Mungkin kalian belum bisa menemukan sensasi rasa ngopi single origin atau house blend yang bagaimana banget. Buat saya, alat bisa menghasilkan sebuah kopi yang berbeda, lalu kopi bisa menghasilkan rasa yang berbeda juga. Kalau misalkan rasanya sama, roastery tidak akan ada. Pasti cukup satu aja ada roastery di dunia. Itulah kenapa roastery mencoba mendefinisikan kopi-kopi yang mereka beli dari petani. Oke,
sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Nanti sore saya akan bongkar si Messina ya. Ini keep aja, ini nggak apa-apa, masih bisa diminum juga. Kita akan bongkar Messina, jadi kopi saya nggak bosen di satu jenis kopi aja. Saya punya dark roastnya, punya ini buat kopi-kopi nampol. Ini baru berasa minum kopi. Kalau yang ini Santander dark dan bold dan tapi tetap playful. Kalau si Yirgachev dan nanti si Messina dia lebih ke kopi-kopi santai dengan notes yang bisa kita nikmati. Ini nanti kita akan kupas ya, nanti aja. Sekarang saya akan bikinkan kopi susu panas buat Manya Ranting. Ciao teman-teman. Ini penginapannya si Opa lagi main slingshot. Amata Borobudur.